Balik lagi ke Noise Series Review. Yeay. Ben gidince siz bu çocuklarla hiç uğraşmazsınız değil mi? Kali ini aku bakal ngebahas salah satu series yang berasal dari Turki. Barusan aku udah kasih lihat cuplikannya. Series itu judulnya Ask 101 atau kalau ditranslate ke bahasa Inggris jadi Love 101. Aku sendiri tertarik sama series ini tuh gara-gara lihat gitu di Twitter banyak orang yang ngomongin kalau series itu tuh seseru itu loh. Terus selain itu katanya di Turkinya sendiri series itu kontroversi. Nah setelah aku searching ternyata kontroversinya itu sebelum series ini mulai tayang. Nah, di Turkinya sendiri ada rumor kalau misalkan pemeran utama di series ini tuh gay. Nah, di sana itu kan sama kayak di Indonesia, mayoritasnya muslim. Otomatis banyak banget yang menolak LGBT. Selain itu juga timbul hate speech, hate comment tentang LGBT ini. Tapi setelah series ini tayang, sama sekali nggak ada karakter yang gay. Series ini sendiri bercerita tentang 5 orang pelajar yang latarnya itu tahun 1998. Alurnya pun dibuat menjadi mundur maju. Scene awal seriesnya itu ada tante-tante tiba-tiba masuk ke rumah yang udah disegel sama garis polisi. Nah pas masuk ke situ buka pintu, tahu-tahu itu pindah scene lagi ke tahun 98 nyeritain anak-anak SMA. Nah 4 dari orang anak SMA ini karakternya itu troublemaker. Mereka itu sering bikin kekacauan di sekolah. Pada suatu waktu gurunya itu udah gak ngasih toleransi lagi dan mereka sepakat buat ngeluarin si 4 troublemaker ini. Tapi salah satu guru di sekolah itu ngotot mempertahankan keempat orang ini. Guru itu bernama Burju. Si guru ini tuh berpendapat kalau misalkan anak-anak ini tuh emang nakalnya tuh biasa aja, namanya juga remaja. Nah, dia tuh nggak mau ngerusak masa depan si anak-anak ini yang masih panjang. Setelah guru-guru berunding, akhirnya mereka sepakat untuk mempertahankan 4 orang anak ini berkat si Bu Burju. Tapi sayangnya si Bu Burju ini harus segera pindah untuk mengajar di tempat lain. Tanpa si Bu Burju, 4 anak ini tuh udah nggak bisa diselamatin sama sekali. Mereka benar-benar terancam keluar dari sekolah. Akibat kejadian ini, mereka kan bernasib sama-sama udah di ujung tanduk mau dikeluarin dari sekolah. Makanya mereka mulai berteman dan menyusun rencana gimana caranya agar si Bu Burju ini tetap ada di sekolah. Sampai akhirnya mereka menemukan satu ide. Idenya adalah untuk membuat si Bu Burju ini jatuh cinta, menetap di Istanbul dan nikah sama orang Istanbul sehingga dia bisa tetap mengajar di sekolah itu. Nah, masalahnya dari keempat orang ini tuh nggak ada yang expert sama sekali soal cinta-cintaan. Akhirnya mereka cari bantuan ke salah satu siswa yang mereka pikir bisa bantu mereka. Nah si siswanya ini, si orangnya ini tuh si Isik ini tuh pelajar biasa, dia tuh nggak nakal atau gimana, malahan dia tuh perwakilan siswa-siswa di sekolah itu, mungkin OSISnya kali ya kalau misalkan di Indonesia. Kenapa Isik mau bantuin mereka? Karena ternyata Isik juga itu memfavoritkan si guru ini, jadi dia juga nggak mau kalau si Bu Burju ini pindah sekolah gitu. Setelah keempat orang anak ini membeberkan bagaimana caranya mempertahankan si Bu Burju di sekolah itu, mereka kemudian mulai mencari kandidat. Tiba-tiba muncullah satu orang baru di sekolah itu, guru olahraga. Nah di situ tuh mereka langsung kepikiran, nah tuh orang yang cocok buat dijadiin pacar Bu Burju. Secara penampilan si guru OL ini tuh kayak bad boy gitulah pokoknya mah. Mereka menjalankan sebuah misi untuk membuat kedua orang ini jatuh cinta. Akhirnya mereka mendapatkan titik terang. Si guru olahraga mulai menyukai si Bu Burju. Tapi sayangnya Bu Burju udah punya tunangan. Nah dari situ mereka mulai memperdebatkan gitu. Ada yang satu pihak ya udah sih Bu Burju kan punya kehidupan pribadi, kalau dia mau nikah sama orang lain ya udah nggak apa-apa gitu. Ngapain kita harus tetap nyemblangin si Bu Burju sama si Pak olahraga ini. Tapi di satu pihak juga bilang enggak, kita tuh harus tetap mencomblangkan si Bu Burju sama bapak olahraga ini loh. Si tunangan ibu guru ini punya penampilan yang 180 derajat berbeda dari bapak guru olahraga. Lama kelamaan dari mereka ada yang sadar, yaitu si Sinan. Dia berpendapat bahwa sifat dari penunangannya si Bu Guru ini gak sebaik atau gak serapi penampilannya. Dia pengen ngebuktiin kalau misalkan si tunangannya Bu Guru ini tuh gak sebaik itu gitu. Nah caranya ada di mana salah satu scene tuh lagi hujan di Turki. Tiba-tiba si Sinan ini ngedeketin tunangannya Bu Guru, lagi hujan-hujan gitu.
si tunangannya Bu Guru ini lengkap pakai payung, pakai coat gitu kan, gak dingin lah intinya. Terus dia tuh basa-basi ngajak ngobrol, tapi si tunangannya Bu Guru tuh cuman kayak bisa apa sih lo gitu kan, gak mau ngedengerin ataupun ngasih payung jaketnya gitu. Padahal di situ tuh hujannya lumayan gede. Nah tapi pas si Bu Burjunya keluar dari sekolah, tiba-tiba si tunangannya ini ngebuka jaket terus ngasih ke si Sinan. Nah dari situ ketahuan dia, oh jadi dia tuh baiknya tuh emang di depan Bu Burju doang. Nah, hal sama juga dilakuin ke si bapak olahraga, tapi tanpa basa-basi, bapak olahraga ini ngasihin coachnya langsung ke Sinan. Dari situ, akhirnya mereka sepakat lagi nih buat menjodohkan si Bu Burju sama si Pak Olahraga. Nah, caranya dibagi 2 misi. Yang satu misinya tetap melanjutkan Mak Comblang ini, yang satu lagi misinya tuh membuka mata si Bu Burju agar dia tuh bisa ngelihat kalau pasangannya itu tuh gak sebaik yang dia pikirkan. Selama mereka menjalankan misi-misi itu, banyak kejadian juga yang terjadi di antara mereka gitu. Mulai dari kecewa karena gak sesuai ekspektasi, terus mereka ketawa, bahagia, terus sedih lagi, nangis lagi, kecewa lagi, dan gitu terus berulang-ulang. Pokoknya tuh kayak sweet, cheesy gimana gitu. Pokoknya tipikal drama Turki yang ada di Indonesia gitu. Pernah kan beberapa drama Turki yang sempat tampil di Indonesia. Dari kelima orang pemeran utamanya, menurut aku punya karakter yang kuat dan menonjol. Contohnya itu Osman. Di film ini karakter Osman itu memang nakalnya itu karena sering jualin PR ke anak-anak. Pertama itu. Terus kedua dia sering bikin taruhan. Pokoknya yang berhubungan sama duit aja si Osman tuh jago. Nah selain itu juga dia tuh punya karakteristik leadership yang kuat. Nah Bu Burju itu menyayangkan aja gitu kalau misalkan dia dikeluarin, leadershipnya nggak bisa dikembangin. Walaupun menurut aku series ini punya banyak kesamaan dengan sinetron Indonesia, tapi pesan moralnya juga cukup banyak. Kayak misalkan yang banyak banget aku tangkap itu adalah kita tuh nggak bisa menilai orang dari penampilannya aja. Yang kedua, kita nggak bisa ngejudge orang kenapa orang itu bikin masalah terus. Yang ketiga, kita itu harus berani speak up. Nah yang keempat, ternyata semua orang itu punya talentanya masing-masing asal kita percaya ke diri kita sendiri. Secara keseluruhan, series ini aku kasih nilai 6/10. Kenapa aku kasih nilai 6? Karena series ini sebenarnya di bawah ekspektasi aku. Awalnya aku berharap series ini tuh mirip-mirip sama Elite, karena pas awal lihat trailer, aku lihat adegan pukul-pukulan kayak intens gitu kan. Wah, kayaknya ceritanya ada misterinya gitu. Ternyata nggak ada. Tapi beneran deh, buat kalian yang pengen nonton series yang bener-bener ringan, asik, seru, gak banyak konflik, ini cocok banget. Nah, segitu aja review singkat tentang Love 101 ini. Itu seperti biasa pendapat aku pribadi. Nah, kalau pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next video aku bakal review series yang gak kalah menarik dari La Casa de Papel. Pengen tahu seriesnya apa? Tunggu ya video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah.